Sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam rubrik Indonesia Hebat. Seperti biasa, dalam rubrik Indonesia Hebat, saya menghadirkan orang-orang hebat pada hari ini. Dan kali ini ada dua tamu saya yang hebat, sahabat saya. Yang pertama, Ida Arimurti. Selamat sore, sahabat Indonesia. Selamat pagi, siang, sore, malam. Yang kedua, sahabat saya ini, Bobby Endroharto. Selamat sore, sahabat Indonesia. Ya. Baik, sahabat Indonesia, kali ini saya menyoroti sesuatu yang agak unik. Itu adalah fenomena dukungan kepada calon presiden pada saat Pilpres 2019 yang lalu. Ya. Kenapa saya hadirkan? Karena dua orang ini adalah pentolan-pentolan orang-orang yang menjadi komandan relawan-relawan yang memenangkan Presiden Jokowi waktu itu. Mbak Ida Arimurti dengan kelompoknya Ida Arimurti dan Friends gitu ya. Waktu itu dia mengomandoi orang-orang untuk mendukung Pak Jokowi dan luar biasa hebat dan berhasil gitu ya. Amin. Mas Bobby Endroharto ini pentolannya gerakan alumni SMA Bersatu. Dia merupakan inisiatornya dan juga pengurus Bravo 5 dari Jakarta, Mas. Ya, Pak Ketua DKI, Mas. Ya, Pak Ketua DKI. Dan sekarang dua-dua orang pentolan ini bergabung dalam komunitas yang bernama Mahajana. Ini ya. Mbak Ida Arimurti adalah Ketua Umum Mahajana dan Mas Bobby pentolannya Mahajana juga. Jadi kali ini kita akan ngobrol dengan mereka, kita minta perspektif mereka terhadap Indonesia, terhadap apa yang dilakukan dan apa yang dilakukan ke depannya seperti apa. Oke, Mbak Ida. Mahajana itu apa singkatnya? Oke, sebelumnya saya tentunya tidak merasa bahwa ini bagian dari semua ini Mahajana gitu, walaupun ada di dalam kegiatan kita waktu itu memilih Pak Jokowi, Mahajana tuh ikut berperan. Tapi dalam perjalanannya tentunya banyak di antara teman-teman saya di sekeliling saya dari mulai Pertiwi Tangsel, Pertiwi sampai Bravo 5 Tunggu dulu, Mbak Ida dulu salah satu founder dari Pertiwi juga ya? Saya founder karena saya yang mendirikan Pertiwi Tangsel. Tangsel ya. Pertiwi Tangsel. Iya. Mbak Ida, tadi diceritakan tentang betapa sulitnya merekrut teman-teman kemudian berjuang bersama dengan relawan yang lain untuk memenangkan Presiden Jokowi. Oke. Terus bagaimana lagi ceritanya? Iya, menjadi seorang relawan itu tidak mudah. Jadi kita tuh ada yang mengenal, ada yang tidak kenal, dan bagaimana memperjuangkan sesuatu yang memang sebetulnya kita harus pada titik goal itu gitu. Jadi tetap kita harus mematuhi banyak hal, bahwa berbeda itu indah gitu. Saya potong dulu nih. Sebetulnya Mbak Ida, Mas Bobby ini ya, ini dari relawan mendukung Pak Presiden siapapun lah ya, waktu itu Pak Jokowi atau siapa, ini kan nggak dapat apa-apa ya? Betul. Oke, saya tanya dulu, Mas Bobby, motivasinya apa Mas Bobby ini? Motivasinya itu lebih karena panggilan kali, Mas ya. Panggilan ya? Panggilan, benar-benar panggilan gitu. Jadi memang nggak bisa dijelasin sama apapun. Ini panggilan bangsa lagi begini, semurni itu kita bergerak. Kita bilang gerakan relawan itu kan memang benar-benar gerakan dari bawah. Jadi kita tolong jaga kemurnian ya, maksudnya waktu kita dengan relawan, kita jangan menuntut apa-apa gitu ya, Mas. Jadi nggak punya motivasi apapun kecuali nasionalisme itu ya? Nasional, kita panggil ini benar-benar panggilan kepada bangsa yang menurut kita semua ini ya kita utamanya goal besar saya adalah menggerakkan kelas menengah itu loh, Mas. Silent majority, Mas. Jadi kelas menengah digerakkan dengan kaum intelektuality ya, Mas. Mbak Ida aktif di relawan ini kan harus meninggalkan keluarga. Otomatis waktunya banyak tersita di jalanan dengan teman-teman. Betul. Untuk apa? Apa yang Anda cari sebetulnya waktu itu? Sebetulnya saya waktu itu gini, kalau kita dalam melakukan banyak hal, kita harus profesional. Ketika saya menjadi relawan, itu saya betul-betul menghayati 24 jam saya curahkan untuk bagaimana saya bertarung sesuatu gitu ya. Sampai saya harus pergi ke Amerika pun, saya selalu kontak. Dan salah satu kontak saya Mas Bobby, dia yang menguatkan saya untuk gini. Mantap, aduh gimana, ini nih gini-gini, ayo tetap semangat gitu. Dan saya sesungguhnya semangat. Putra ternyata nggak protes itu? Enggak, saya selalu mengkomunikasikan dan segala mengerti juga ya, kayak kita ibunya. Mengerti, sampai pernah suatu hari saya tuh ada dalam kegiatan kampanye, saya bukannya saya mau ngajak anak ya, tapi anak saya juga udah besar kan, anak saya udah SMA, waktu itu dia SMA.
Nah, buat saya gini, pelajaran politik juga perlu, tapi dia memperhatikan. Setelah itu kita diskusikan. Apa yang dikatakan oleh ibunya gitu, jadi mereka melihat. Jadi apapun tuh bebas nanti untuk pelajaran dia di kemudian hari gitu. Sahabat Indonesia, ini memang luar biasa. Saya mengenal beliau udah lama, jadi saya melihat pergerakan beliau memang ini beberapa orang yang saya melihat relawan yang benar-benar relawan. Karena beliau ini tidak mengharapkan apa-apa gitu. Setelah Pilpres selesai, ya mereka juga selesai sudah, tidak mau kosak-kusuk mencari jabatan dan sebagainya. Itu luar biasa. Karena mohon maaf ada beberapa kelompok tertentu yang ada pamrihnya untuk mendapatkan jabatan tertentu. Saya tahu persis karena saya mengenal dekat kedua beliau ini. Dan ini begitu ada sudah selesai berbuat sesuatu tulus dan hanya untuk Indonesia. Oke, Mas, ini masuk kembali setelah selesai Pilpres gitu. Mbak Ida mengumpulkan kekuatan relawan yang ada dalam wadah yang namanya Mahajana. Namanya indah sekali. Artinya apa Mahajana ini? Mahajana tuh saya ambil dari lagunya Mas Bagus AA. Almarhum. Kemarin. Turut berduka. Saya berduka karena saya belum sempat mewawancarai Mas beliau. Bagus AA ini sahabat Mbak Ida. Jadi anggota dari K3S, kelompok 3 suara atau Dian Pramana Putra. Dian Pramana Putra, Dedi Dukun dan Bagus AA. Dan Bagus AA tuh senang banget gitu karena aku pakai dan aku sempat bilang tapi aku belum sempat wawancara. Jadi waktu itu pada saat dipakai Mahajana, Mas Bagus tahu? Tahu. Jadi aku bilang gitu, aduh lagunya tuh bagus sekali kata-katanya dan buat aku tuh mengekspresikan bagaimana Indonesia. Jadi sesuatu yang besar, yang punya cita-cita, yang punya semangat, itu ada di dalam Mahajana. Memang mungkin orang berpikir baunya gitu kayaknya kurang Indonesia atau terlalu sangsekerta gitu ya. Artinya apa sih Mbak ya, Mahajana itu? Mahajana tuh besar yang sampai jannah gitu. Jannah tuh sampai mati, sampai surga gitu. Dan kita harus mempertahankan banyak hal kebaikan untuk bisa berbuat sesuatu untuk Indonesia gitu. Tapi saya pernah juga membaca, saya agak kepo itu untuk mencari apa ini Mahajana ini. Ada beberapa pengertian adalah salah satu pengertian yang menarik adalah rumah yang indah untuk tumbuh kembang bersama. Wow. Ini luar biasa. Ini Mahajana. Cita-cita ya. Oke. Mas Bobi, setelah aktif di mana-mana, kemudian sekarang salah satunya mengkristal masuk di kelompok Mahajana. Kenapa masuk Mahajana? Saya bilang tadi, saya pikir salah satu alat perjuangan saya, kan dari saya berjuang itu Mas, adalah kebudayaan. Karena visi besar Mahajana adalah itu Mas, menegakkan keindonesiaan itu Mas. Oke, jadi Pilpres selesai? Iya. Ini belum selesai perjuangannya? Belum selesai. Oh, I see. Jadi ini benar-benar passion kita menjaga keindonesiaan. Kalau kita bukan yang turun Mas, siapa lagi Mas? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Harus mulai dari kecil, harus mulai sekarang juga. Start dari diri sendiri. Itu keywordnya gitu ya Mas ya. Terus tadi ada yang luar Mas Adi. Selain pergerakan saya bilang tadi, goal besar saya itu adalah menggerakkan kelas menengah Mas. The silent majority selama ini yang diem. Harus speak up. Harus speak up. Nggak bisa. Karena itulah kelas penggerak. Mahajana itu banyak kelas penggeraknya, banyak orang pintarnya ya Mas ya. Banyak orang hebat. Saya juga tergabung di gerakan Wadia Bala Jokowi itu Mas. Warisannya Masis NS itu. Saya ketua Jakarta Selatan. Saya pikir passionnya sama Mbak Ida. Jadi benar-benar kita mau endorse siapapun yang berjuang untuk demi keindonesiaan, keberagaman, saya bakal terus dukung. Saya pikir Mahajana salah satu yang harus saya dukung. Gitu. Siap. Apalagi banyak orang-orang hebat di sana. Seperti Rudy Kamri, Mas Bobi, dan banyak yang bergabung di sini. Kita nggak terlalu besar ya, tapi kecil tapi solid. Dan semangat kekeluargaan kita ini untuk cinta Indonesia. Jadi Mahajana ini juga seperti keluarga juga, kumpulan orang-orang dan tidak punya kepentingan, hanya untuk bagaimana memajukan Indonesia. Untuk Indonesia. Dan yang kedua sama dengan kanal TV Anak Bangsa, sama-sama menjaga Indonesia ya Mas. Indonesia keberagaman. Next sekarang Mahajana. Setelah Pilpres selesai, perjuangan Mas Bobi tadi bergerak di bidang kebudayaan, kemudian menggerakkan kelas menengah gitu ya.
kalau Mbak Ida sebagai ketua umum ini ya, Iya. ini Mahajana ini ke depan mau dibawa kemana? Ya, kita punya cita-cita yang besar ya, Mbak? Besar ya. Jadi anggota-anggota saya ini juga kan orang-orang hebat. Kita sempat berkumpul dan kita pengen tahu gitu ide masing-masing bagaimana mereka bisa memajukan Mahajana dalam hal ini Indonesia gitu. Kita berbuat sesuatu. Jadi kita udah punya beberapa program yang mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang. Ada urban farming, ada soal budaya. Kita concern masalah budaya untuk sumber daya manusia, karena kita juga pengen ini dengan visi besar Pak Jokowi ya. Betul. Ya kan ya, apa namanya Mbak? Menggerakkan sumber daya manusia itu ya. Dan masalah radikalisme itu nggak main-main gitu. Jadi kita jadi harus kita ini dengan budaya gitu. Mas Bobi, kalau orang mendeskripsikan Mahajana itu apa? Dalam 2 kata Mas. 2 atau 3 kata apa? Kelompok kelas menengah yang cinta Indonesia. Mahajana adalah kelompok kelas menengah yang cinta Indonesia. Ini catatan menarik ini Mbak Arida ya. Jadi menjadi tagline cinta keindonesiaan. Jadi budaya Indonesia, kemudian memajukan SDM Indonesia. Jadi semua aktivitas yang inline dengan program pemerintah. Besar Pak Presiden. Nice. Sekarang Mas Bobi, ini karena kalau nggak salah beliau ini kan menangani program di Mahajana Mbak Ade ya. Apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Yang paling dekat itu kita mau ada lomba esai tentang keindonesiaan, ya Mas ya. Itu kompetisi Mas ya? Kompetisi. Kita sifatnya nasional Mas ya? Namanya Dreamcatcher. Indonesian Dreamcatcher. Wah, luar biasa. Jadi benar-benar kita mau capture dari sudut pandangnya anak-anak muda, anak SMA, visi Indonesia mereka dalam 10-15 tahun ke depan. Menyambut Indonesia Emas itu Mas ya. Sahabat Indonesia, ini saya deskripsikan bahwa Mahajana ini mempunyai program yang namanya Indonesian Dreamcatcher. Tujuannya adalah menangkap mimpi anak-anak muda Indonesia yang kelas SMA, Mbak. Ini mungkin levelnya karena nasional, jadi seluruh Indonesia boleh ikut gitu. Kenapa kelas SMA Mas? Karena itu kayak kertas putih Mas. Udah melek literasi politik, kita harus ini bentuknya essay, mereka nulis. Essay Mas. Artinya Mahajana secara tidak langsung juga meningkatkan literasi kita. Luar biasa. Menulis Mas. Jadi bagian daripada mencerdaskan bangsa itu Mas. Ini teman-teman nanti tunggu berita berikutnya bahwa Mahajana akan mengumumkan kapan deadline waktunya dan sebagainya. Silakan ikut tingkat SMA. Jadi dikirim pakai online begitu Mas? Online. Jadi nggak perlu. Harapannya nanti kita sedang lewat email. Mudah-mudahan ini jadi Pak Jokowi bisa menerima sebagai challenge Mas. Dan Mahajana ingin berbuat sesuatu untuk itu. Luar biasa. Luar biasa Mas Rudi. Mulai dari kecil, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang juga. Mbak Ida, ini program ini saya harapkan berhasil gitu ya. Amin. Dan kemudian Mbak Ida dan Mas Bobi mohon dukungan semua sahabat Indonesia. Kita semua tentang keindonesiaan. Bukan tanggung jawab Mahajana. Kita cuma debu ya Mbak ya. Dari alat perjuangan bangsa ini ya. Kamu kayak lagu deh, debu. Iya. Tapi saya bilang tadi sekecil apapun itu tetap bernilai Mas. Nggak jadi 1000 kalau kurang 1. Baik, Mas Bobi. Yang terakhir ini Mbak Ida. Ini wawancara singkat dengan Kanal TV Anak Bangsa. Apa yang ingin Mbak Ida sampaikan untuk Indonesia sekarang? Baik, rasanya saya terharu ya, apalagi diundang sama Mas Rudi Kamri, kehormatan untuk Mahajana. Dan ayo kita dengan keadaan pandemi sekarang ini, COVID-19, rasanya kita harus bergerak maju. Dan perlu dukungan dari kita semua untuk Indonesia bangkit lagi, untuk menjadi bangsa yang besar. Dan kita punya generasi yang harusnya ini yang akan menggantikan kita. Jadi semangat kita dan bagaimana mimpi mereka, ayo kita bantu dan bagaimana kita support untuk semuanya. Jadi tolong kalau nanti ada Mahajana bikin acara, ikutan ya. Nice. Mas Bobi, apa yang Mas Bobi pesankan untuk Indonesia? Saya rasa Mas Rudi ini tanggung jawab kita bersama Mas. Jadi bukan cuma Mahajana atau siapapun, kita semua, saya, Mas Rudi, Anda semua
untuk benar-benar menjaga, memastikan Indonesia itu benar-benar seperti yang kita impikan semua, Mas. Besar, kuat, guyup, bersatu, toleran dalam keberagaman. Keberagaman, dan itu aset, Mas. Keberagaman itu bukan jaga itu aset, Mas. Harus kita jaga, dan itu memang itu benar-benar sunatullah dari Tuhan, Mas. Jadi kalau kita lihat pelangi itu indah karena banyak warna gitu ya. Indonesia indah karena berbagai agama, suku, bangsa, bahasa dan sebagainya. Kita stick committed kepada founder kita, Pancasila, Undang-Undang 45, jangan lari dari sana. Siapapun yang mau melanggar itu berhadapan dengan kita semua. Mantap. Baik. Terima kasih Mbak Ida, waktunya. Mas Bobi, thank you. Kehormatan bisa diundang di kanal. Terima kasih. Tetap menjadi alat perjuangan penegakan keindonesiaan yang beragama. Oke, baik sahabat Indonesia, saya ingatkan teman-teman kita yang hebat ini adalah penjaga Indonesia. Karena di Mahajana itu adalah gerakan kelompok menengah untuk menjaga keindonesiaan kita. Termasuk saya dijaga, Anda juga dijaga. Saya berharap mudah-mudahan Mahajana sukses ke depan dengan program-program untuk Indonesia, dan kita akan berdoa supaya Mahajana terus menjadi kelompok yang sangat memberikan warna indah untuk Indonesia. Snowball effect buat yang lain, menginspirasi buat yang lain. Nanti saya akan undang juga kelompok yang lain untuk datang ke sini untuk memberikan inspirasi untuk Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi dalam rubrik kita berikutnya.